Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Ningsih, NIM 05 dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan di desa saya, yaitu Sidoarjo, budidaya ikan bandeng Kabupaten Sidoarjo, solusi bagi pembantu perekonomian masyarakat. Di sini ada latar belakang. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki area tambak yang sangat besar dengan angka 32,17% dari luas wilayah tambak di Provinsi Jawa Timur, sehingga sangat berpotensi untuk jadikan tempat budidaya ikan bandeng yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penghasilan masyarakat yang lebih baik. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut BPS 2002 Ikan Bandeng Mania 2008, Provinsi Jawa Timur memiliki luasan tambak terluas di Indonesia, terutama berpusat pada Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Secara teknis, budidaya ikan mengabdi Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung letaknya yang strategis di antara kota yang relatif dengan turut membantu proses pemasaran ikan bandeng produksi pada petani kuota Sidoarjo Hamdan 2007. Hasil pengamatan, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki area tambak terluas di Indonesia. Tahun 2000 tercatat seluas 53,423 hektar atau 15% dari luasan tanah air. Pada saat ini masyarakat lebih berminat membudidayakan bandeng dibanding dengan udang windu. Hal ini dikarenakan adanya serangan penyakit bercak putih yang menyerang udang windu. Alasan lain yaitu bandeng lebih tahan terhadap berbagai penyakit yang menyerang hawa air, dan ketika proses pembibitan sampai siap panen, ikan bandeng tidak membutuhkan perawatan khusus dan rumit. Nah, berikut ini adalah tabel data tentang luasan tambak per tahun dan hasil panen dari ikan bandeng menurut BPS 2002 Ikan Mania 2008. Jika dilihat dari aspek ekonomi, budidaya ikan bandeng juga lebih menguntungkan dari budidaya ikan tambak jenis lainnya seperti ikan mujair, nila, dan keting. Hal ini dikarenakan permintaan ikan bandeng baik di kota dan di desa lebih banyak bila dibandingkan permintaan jenis ikan tambak lainnya. Kegiatan budidaya ikan bandeng. 1. Langkah berjemuran tambak pada tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dikeringkan terlebih dahulu melalui saluran-saluran pembuangan air yang telah tersedia. Biasanya juga dapat menggunakan tenaga mesin untuk menyedot air yang masih tersisa dalam tambak. Yang kedua, mengecek seluruh bagian tanggul tambak. Apabila terdapat kebocoran, segera diperbaiki dan diperkuatkan. Yang ketiga, lumpur yang cair dibuang atau dinaikkan dari dalam tambak. Yang keempat, pengeringan tambak dilakukan kurang lebih selama 2 minggu sampai tahan bagian dasar tambak terlihat retak-retak. Hal ini bertujuan agar tanah tambak terjadi sirkulasi udara karena beberapa bulan sebelumnya selalu terendam air. Selain itu juga dapat memudah proses selanjutnya, yakni pemupukan. Pintu pembuangan air harus dibuang terlebih dahulu, yang berfungsi untuk mempercepat pembuangan air ketika tambak ingin panen. Pemupukan dan pengapuran. Setelah tanah terlihat retak-retak, barulah proses pemupukan dilakukan. Sebaiknya petani tambak menggunakan pupuk organik karena tidak ada efek sampingnya. Bahan membuat kualitas tanah bertambah bagus apabila menggunakan pupuk anorganik. Pupuk ini cenderung tidak bertahan lama dan menggunakannya secara berlebihan maka membuat tanah semakin keras. Proses pemupukan sendiri terdiri dari: yang pertama ada taburi pupuk kompos yang berasal dari kotoran hewan dengan dosis 1-3 ton per hektar. Yang kedua, taburi kapur sebaiknya 1-2 ton per hektar, tergantung dari keasahan pH tanah yang terdapat pada tambak. Yang ketiga, semprotkan atau siram dengan produk cair organik sebanyak 4 liter per hektar, dan kemudian pemupukan secara rutin. Harus dilakukan setiap 2 minggu sekali sampai akhir masa pemanenan. Penebaran benih geondongan. Yang pertama, setelah pemupukan benih tambak dilakukan, maka air dimasukkan secara bertahap sebanyak 30%, sebanyak 3 kali sehingga ketinggian 50 cm. Yang kedua, selama air dimasukkan biar
biarkan selama 2 minggu. Yang ketiga, setelah 2 minggu barulah menebaran benih gelondongan ukuran 10 cm dengan padat 50 ekor atau meter. Penebaran benih dilakukan terlebih dahulu dengan cara memasukkan packing plastik ikan yang berisi nener ke dalam tambak selama 1-2 jam. Hal ini bertujuan untuk membantu adaptasi dari nener, bibit bandeng, dan agar nener tidak stres ketika sudah dilepas dalam tambak. Pemberian pakan. Yang pertama ada benih gelondongan yang baru ditebar untuk memakan makanan alami yang ditambak. Yang kedua, setelah 2 minggu penebaran, taburkan lagi pupuk cair organik yang bertujuan untuk membunuh pakan alami di tambak. Yang ketiga, memasukkan pupuk kompos ke dalam tambak yang bertujuan untuk menumbuhkan pakan alami sehingga mengurangi biaya untuk menghindari pembelian pakan buatan. Yang terakhir ada pakan buatan dapat diberikan setelah bandeng berusia 3 bulan sampai musim panen. Banyaknya memberikan pakan buatan juga tergantung kebutuhan beberapa besar ukuran ikan bandeng yang ingin ketika dipanen. Ada pemanenan ikan bandeng. Pemanenan ikan bandeng terhadap 2 cara, yaitu cara panen selektif dan panen total. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada panen selektif, yaitu panen secara selektif menggunakan cara mengeringkan atau membuang air dari tambak sebanyak 70%, kemudian menyeser ikan dan dilakukan penyortiran. Ikan yang dipanen adalah ikan yang sudah memenuhi ukuran yang diharapkan dan kemudian dijual kepada tengkulak maupun ke pasar. Panen total. Pemanenan dengan cara ini yaitu memanen semua secara serentak ikan bandeng yang berada di tambak. Pemanenan secara ini tidak memperhatikan besar kecil ukuran ikan, melainkan berdasarkan lama waktu yang telah ditetapkan atau dirancangkan, mulai dari menebar benih sampai pada pemanenan, dan semua hasilnya juga kepada tengkulak maupun ke pasar. Terima kasih.